أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألا يلتفتا يمينا ولا شمالا أثناءها lan yenta ora punga pengo iya khatib yaminan ing arah tengen wala shimalan lan ora nana arah kiwe asnaaha ing dalam tengah-tengah khutbah wa ayya'tamida biyaminihi alal mimbari lan yentah tatagenan ya khatib kalawan tengen ya khatib ing atase mimbar wa ayya'tamida biyasarihi ala sayfin aw asan aw nahwihima lan yentah tatagenan ya khatib kalawan kiwe na khatib ing atase pedang atawa tungkat atawa umpamane saifin aw asad wa ayyakuna julusuhu bainal khutbataini biqadri suratil ikhlasi lan yentah ana opo lungguhe khatib ing dalem antarane khutbah roro iku tetep kalawan kira-kira surat al-ikhlas wa ayyataya mana fil mimbari luwasi'i lan yenta nengen-nengen ya khatib ing dalam mimbar kang luas atawa kang jembar wa yakhtimal khutbata saniyata biqaulihi astaghfirullah li walakum lan yenta mugasi ya khatib ing khutbah kang kaping kalawan ucapanana khatib ngucap ing lafad astaghfirullah li ngepri hampura isun ing Allah li kadue isun walakum lan kadue sira kabeh wa la yushira biyadihi illa lihajatin lan yentah orana isyarah ya khatib kalawan tengene khatib illa lihajatin angin karena arah butuh payusyiru bisababati maka isyarah ya khatib kalawan sababah jempol wa la yaduqa darajal mimbari birijlihi aw asah lan yenta orana ngetrok iya khatib ing pirang-pirang tangga mimbar birijlihi kalawan sikile khatib aw asahu atawatung kede khatib wa adamul isra'i fi saniyati lan orana gegelisan pisaniyati ing dalam khutbah kang kaping ing dalam khutbah kang kaping hadirin jamaah kaum muslimin jamaah majelis ta'lim musalla baitul faizin yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan insyaallah dirahmati dan diberkahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita bisa kembali ditakdirkan oleh Allah untuk senantiasa bisa hadir bersama-sama
melaksanakan rutinitas ibadah kita di malam Jum'ah yang barakah ini di dalam rangka pembacaan sholawat, pembacaan ratib, kemudian ta'lim, belajar ilmu agama, dan yang lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengalirkan, mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Mudah-mudahan selalu diberikan taufik dan hidayah, mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan kita masih menerangkan dan menjelaskan seputar kesunahan-kesunahan yang bersifat khusus terhadap khatib, orang yang membaca khutbah, dan imam sholat Jumat. Ada kalanya khatib dan imam tersebut merangkap jadi satu, ia khatib, ia imam. Ada juga kalanya khatib ya khatib, imam ya imam. Asal jangan digabung saja menjadi tiga, ya muadzin, ya khatib, ya imam. Kasus itu mah. Makmum juga. Ya makmum juga, waduh repot. Diborong, ya muadzin, ya khatib, ya imam. Ya itu nanti susah. Begitu adzan kemudian naikin khatib, kemudian turun lagi, adzan lagi, naik lagi, waduh repot. Ya, adapun masalah khatib dan imam itu ya bisa, cuman yang afdalnya ya satu orang, ya khatib, ya imam. Tetapi kalau di masjid-masjid yang lain itu ada kalanya khatib dan imam itu berbeda. Boleh-boleh saja. Cuman yang afdalnya ya khatib, ya imam. Nah, sebelum kita melanjutkan kesunahan-kesunahan yang bersifat khusus terhadap khatib ataupun imam, ya, karena ini insya Allah jika panjang umur kita akan melakukan ataupun memasuki bulan haji luar biasa. Salah satu termasuk Asyhurul Hurum, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengandung banyak sekali histori. Di bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan bulan itu menjadi salah satu bulan-bulan yang istimewa dan bulan-bulan yang mulia, dinamakan dengan Asyhurul Hurum. Asyhurul Hurum bulannya 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ada salah satu ibadah yang dilaksanakan di bulan haji dan waktunya pun khusus. Selain beribadah haji juga ada, yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban. Waktunya berapa hari? 4 hari. Dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 11, 12, dan 13. Berarti waktunya 4 hari. Tanggal 10-nya hari raya Idul Adha, afdol. Kemudian ditambah dengan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kalau bisa, kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada kesibukan, maka sebaiknya jika kurbannya banyak, maka di hari-hari itu diisi dengan menyembelih korban. Ya, kalau misalkan tidak ada kesibukan gitu,
Tanggal 10-nya kita motong, tanggal 11, 12, 13-nya kita motong, jadi diisi 4 hari tersebut dengan menyembelih kurban. Tapi kalau di Perum begini kan ya jadi lumayan agak repot gitu ya. Apalagi kalau tanggal merahnya cuman tanggal itu doang, tanggal 10 tanggal merah. Libur, tanggal kesananya ya biasa kerja, repot siapa yang mau motong gitu. Nah, keempat hari tersebut adalah hari suguhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari itu Allah mengharamkan bagi orang yang berpuasa, diharamkan berpuasa, walaupun seandainya dia punya guru, walaupun dia seandainya punya wiridan yang khusus harus puasa di tanggal 11, 12, 13, hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Bukan pahala yang dia dapat, tetapi siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia dapat. Kenapa? Karena melanggar, menabrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi nggak boleh puasa, haram hukumnya, tidak boleh. Walaupun dia punya guru misalkan, atau gurunya diwalikan gitu, pokoknya beres tanggal 11, 12 ada diskon, pokoknya bebas puasa. Wah, bahaya. Ya, ketika ada aturan ataupun sesuatu yang melanggar syariat agama, bertabrakan dengan agama, maka sesuatu tersebut hukumnya batil alias salah. Ya, misalkan dia punya adat tersendiri, punya guru harus puasa tanggal 11, haram, tidak boleh. Ataupun misalkan ada adat yang sudah menjadi kebiasaan tetapi bertolak belakang dengan agama, maka itu adat tersebut kalah. Walaupun ada kaidah al-adat muhakkamah, bahwa adat itu adalah bisa jadi sumber hukum ataupun sebagai landasan hukum, tetapi tidak semua. Al-adat muhakkamah laisa fi kulli amrin bal fi amrin laisa lahu nafsun warad. Bahwa adat bisa dijadikan hukum tidak ya untuk seluruh perkara, tetapi hanya dipakai untuk perkara-perkara yang tidak ada nas yang warid, tidak ada nas yang pasti, ataupun tidak ditemukan nas-nas di dalam agama, itu baru boleh. Ya, baru boleh. Maka jika seandainya adat tidak bertabrakan dengan agama, ya silahkan. Ya, misalkan adat kebiasaannya dia pakai belangkon, ya silahkan. Adat orang Jawa pakai belangkon, adat orang Madura pakai belang-belang, adat orang Jawa pakai batik, nggak jadi masalah. Ya paling kalau sholat hukumnya makruh, jadi kalau sholat ganti dengan warna yang polos. Nah, kalau yang batik ya untuk hajatan saja. Biasanya kalau batik kan untuk hajatan gitu kan. Waduh, boleh, tapi kalau untuk sholat mah makruh. Nanti kalau misalkan sholat pakai batik, ya ganti dengan pakaian yang polos ya. Mau warna apa saja silakan. Ya kalau bisa jangan warna merah. Karena diantaranya Kangjeng Nabi nggak suka dengan warna merah. Ini kiai sarungnya merah, ini kan sarung bukan baju. Kasus ini. Kagak beres ini. Ini kan bukan sholat, ya iya. Nah ini sajadahnya merah, ganti nih. Jadi Kangjeng Nabi itu ya suka dengan warna putih, warna hijau, warna hitam, itu Kangjeng Nabi suka. Ya, warna kuning juga Kangjeng Nabi punya jubah warna kuning tapi jarang dipakai. Ya, kebanyakan putih dan hijau gitu. Bahkan di dalam kitab Ta'limut Ta'lim dulu para alim ulama itu sangat menjaga sekali terhadap warna merah.
Sampai kendaraan pun para alim ulama dulu nggak mau warna merah. Tapi kalau yang sekarang merah terus, merah. Diganti ininya nih, banyak semut kayaknya. Nah, semut kecil, ganti. Dah nggak usah pakai itu. Ninggi tiis ngenahan ya. Dah. Nah, banyak semut kecilnya. Nah, kita kembali lagi. Nah, jadi luar biasa. Ya. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 ya itulah waktu untuk menyembelih kurban. Makanya kalau kami mah dulu waktu di pesantren biasanya kan suka banyak yang menitipkan ataupun mewakilkan untuk menyembelih korban. Itu biasanya ya diisi dari tanggal 10, 11, 12 dan 13. Jadi disisakan memang. Ya, cuman paling banyak disembelih ya di tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13 itu paling 2. Agar apa? Agar waktu-waktu tersebut bisa diisi seluruhnya dengan ibadah kurban gitu. Tapi kalau di Perum ya karena memang kebanyakan ya pekerja ya, para pencari ataupun jihad di dalam pekerjaan, jihad juga termasuknya, artinya bersungguh-sungguh dalam kerja gitu ya. Jadi kadang-kadang ya waktunya ya tidak sempat, maka bolehlah dipotong di tanggal 10 semuanya. Nah, apa keistimewaan kurban tersebut? Wah, sangat luar biasa. Walaupun nisbahnya hukumnya sunnah muakkadah, terkecuali kalau dinadarkan maka jadi dia hukumnya wajib ya. Nah, kalau bagi kita, tetapi kalau bagi Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu sifat khususiat Kangjeng Nabi, beliau wajib tiap tahun berkurban. Bagi Kangjeng Nabi mah tiap tahun wajib berkorban. Tuh. Kangjeng Nabi itu katanya kan susah. Kata siapa Kangjeng Nabi susah? Kangjeng Nabi itu manusia yang paling kaya sedunia. Kalau kita tahu, cuman Kangjeng Nabi tidak bermewah-mewahan. Kangjeng Nabi kehidupannya sederhana. Jika Kangjeng Nabi ingin harta benda, ya Allah, malaikat Jibril sudah menawarkan diri, Gunung Uhud sudah menawarkan diri untuk dijadikan emas untuk perjuangan agama. Tetapi Kangjeng Nabi tidak. Kangjeng Nabi menolak. Ya, kalau ditanggung semua sama Kangjeng Nabi, kita nggak kebagian pahalanya tuh, Pak. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq harta bendanya habis untuk perjuangan Islam. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab harta bendanya habis untuk perjuangan Islam. Sampai Sayyidina Utsman begitu kaya raya, mungkin 2/3 harta bendanya itu untuk perjuangan Islam. Tetapi kalau di kita sekarang beda ya. Kalau sekarang dibalik. Kalau dulu kita mengorbankan harta benda demi Islam, kalau sekarang dari Islam untuk mengejar harta benda. Ditumpuk, woi, korupsi juga loh. Ya, jangan kesinggung ya. Takut ada yang kesinggung doang ya. Jangan kesinggung ya. Lawan kita bukan kita kok, ngapain kesinggung-singgung ya. Karena sekarang itu kata Mbah Yai Syukron Makmun, janganlah di Islam itu untuk mencari dunia. Janganlah di Islam itu digunakan kesempatan untuk menumpuk-numpuk dunia. Punya dunia silahkan, punya harta benda oke. Ya banyak harta oke, untuk perjuangan agama. Karena agama menjadi kuat kalau didukung dengan dunia. Buktinya musola Baitul Faizin bisa berdiri begitu mewah, indah, nyaman
karena ini pun ada dunia. Dan alhamdulillah namanya tetap Baitul Faizin, bukan Baitul As-Sair, bukan begitu Baitul Al-Ayakan, bukan. Karena kalau sekarang banyak masjid As-Sair dan Masjid Al-Jaringi gitu kan. Ya gak jadi masalah, boleh-boleh saja, boleh. Kata siapa kagak boleh, boleh lah. Ya, dari kita mau nyumbang 10 juta kagak punya, mendingan 2.000 perak, nggak pernah diinget-inget, nggak pernah diumumin. Kalau diumumin juga malu sendiri, maka ditulisnya pun bukan nama, hamba Allah saja. 2.000 perak, doanya 10 doa, dipanjangkan umur, diberkahkan rizki. Yang sakit didoakan sehat. Wah bermacam, 2.000 perak 10 doa. Ya Allah. Ada Gusti. Beneran. Coba tuh. Bahkan kadang-kadang orangnya juga kagak disebut orang. Bapak motor, bapak mobil biasanya. Terima kasih bapak mobil, bapak motor yang telah menyumbangkan. Benar. Nah kita kembali lagi nih, kurban bagi Kangjeng Nabi itu hukumnya wajib, karena itu salah satu sifat khususiat Kangjeng Nabi. Maka toh seandainya umat Islam dia tidak mampu untuk berkurban, maka alhamdulillah kita umat Kangjeng Nabi telah dikorbanin, telah disembelihkan korban untuk umat. Kangjeng Nabi telah berkurban 1 domba kibas untuk Kangjeng Nabi, ya, dan 1 domba lagi untuk umat, artinya untuk umat Kangjeng Nabi. Maka dengan demikian, karena 1 kambing tersebut bisa untuk seluruh umat Kangjeng Nabi, maka di situ diambil faham oleh para alim ulama, ada namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah artinya ketika kita tidak mampu dalam satu keluarga tersebut untuk berkurban semuanya, maka ada sunnah kifayah, 1 kambing cukup untuk sekeluarga kita, hukumnya sunnah kifayah. Kalau untuk sendiri sunnah ain namanya. Jadi fardu pun ada 2, ada fardu ain, fardu kifayah. Sunnah pun ada 2, ada sunnah ain dan sunnah kifayah. Tuh. Makanya kalau kita belum mampu untuk berkurban untuk seluruh keluarga kita, ya sunnahlah beli kambing 1 untuk kurban sekeluarga saya. Apakah keharusannya ya tiap tahun? Ya tidak. Cuman alangkah lebih bagusnya tiap tahun kita berkurban. Bagaimana yang kalau belum akikah? Kurban dulu didahulukan. Kenapa kurban dulu harus didahulukan? Karena kurban tersebut ini merangkup secara individu. Bagaimana kalau dengan akikah? Kalau akikah itu keharusan orang tua. Keharusan orang tua untuk mengakikahkan anaknya. Ya, kalau misalkan orang tua kita tidak mampu, dan sekarang alhamdulillah kita mampu, boleh kita untuk mengakikahkan sendiri, boleh. Tetapi seandainya kalau misalkan pas tabrakan dengan hari raya Idul Adha, maka alangkah lebih bagusnya ya dua-duanya, kambingnya 2, 1 untuk kita, untuk korban, 1 untuk akikah. Tetapi kalau tidak mampu, kurban saja yang didahulukan, nanti baru akikah. Begitu. Kenapa? Karena lebih kuat dalilnya. Karena kalau kita melihat dalil dari agama, subhanallah. Ada sebuah hadis dari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diluaskan rizkinya, dia tidak mau berakikah, fala yajlisanna fala yakrobanna majlisana, maka dia tidak boleh dekat-dekat dengan majlis kami.
Itu kan salah satu luar biasa, ya. Ada tahdid di situ. Ada tahdid. Tahdid itu adalah bentuk penyeruan. Ya, Kangjeng Nabi menyerukan agar benar-benar bagi orang yang sudah mampu, bagi orang yang sudah bisa untuk melaksanakan korban, ada keleluasaan rizki, itu ditahdid, diseru oleh Kangjeng Nabi agar dia berkorban. Sehingga jika orang yang ada keleluasaan rizki tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan majlis Rasulullah. Artinya apa? Berarti sangat-sangat sekali Kangjeng Nabi menyerukan agar orang tersebut berkorban. Maka kalau dalam ilmu usul fikih ini dinamakan at-tarjih bima fihi at-tahdid. Ini harus didahulukan. Kalau kita mengkaji ilmu usul fikih, angel tuturannya kalau ngaji usul fikih mah nggak cukup 2-3 tahun. Ya Allah, ya. Belum lagi masalah ijtihad, belum lagi masalah ittiba, belum lagi masalah taklid, belum lagi masalah ta'adul, belum lagi masalah tarjih, belum lagi masalah mafhum, muwafaqah, muholafah. Angel tuturannya angel. Ya Allah, ya Allah. Nanti kalau ngaji fikih, kalau nggak ngaji usul fikih agak repot juga. Ya bagi yang ngajarinya. Kalau yang ngajarinya ya harus tahu usul fikih. Kalau ngaji fikih nggak tahu usul fikih, bagaikan sayur asem nggak ada asem. Iya, ada sayur asem tapi nggak pakai asem. Jadi nggak bisa disebut sayur asem, lodeh jadinya. Walaupun cuma asemnya sedikit aja, iya kan? Itu kalau dinamakan sayur asem, itu harusnya semuanya asem semua sayurnya. Jangan ada jagung, jangan ada melinjo, jangan ada kacang panjang, jangan ada kacang tanah, jangan ada kacang tunggak, jangan ada macam-macam. Tapi kenapa itu dinamakan sayur asem? Walaupun asemnya dikit, tapi dinamakan sayur. Nah seperti itulah. Camplang alias cawerang gitu. Ya Allah, iya kan? Sayur apa nih? Sayur asem. Padahal asemnya mah kadang-kadang nggak kelihatan. Nggak kelihatan gitu kan. Ya paling satu periuk itu satu asem doang, satu buah asem. Ya nggak asem sama tidak. Itu berarti menunjukkan betapa yang sedikit itu terkadang bisa mempengaruhi kepada yang banyak. Gitu. Filosofinya seperti itu. Ya, filosofinya seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Jadi begitu luar biasa. Ada tahdid di situ, penyeru dari Kangjeng Nabi. Bahkan kalau kita lihat daripada hadis-hadis yang lain, ya luar biasa. Ya. Samminu dohayakum fa innaha ala sirati yaumal qiyamati matoyakum. Carilah binatang-binatang korban kalian yang gemuk-gemuk, karena sesungguhnya binatang kurban kalian itu nanti ya di atas jembatan Shiratal Mustaqim di hari kiamat matoyakum, merupakan kendaraan kalian. Lah bagaimana kalau misalkan kita patungan sapi 7 orang gontelan kali di atas sapi itu ya kagak muat. Ya nggak bisa seperti itu. Ya kalau orang Perum kan semuanya kan gotong royong, patungan, sapi 7 orang. Nanti di sana berebut gimana nanti naikinya, satu di tanduknya, satu di kepalanya, satu di leher, satu di repot. Nanti kalau pas di belakangnya gak repot juga, itu susah. Ya tidak seperti itu, nanti digantikan masing-masing. Rombongannya bareng sama istri orang. Benar. Ya diganti masing-masing. Karena itu adalah keringanan agama. Boleh secara pribadi, boleh secara patungan, karena pada intinya satu sapi itu mencukupi 7 orang, walaupun orangnya berbeda. Ya, walaupun orangnya berbeda.
Ya. Nah, itu fikih juga. Ya, satu sapi untuk 7 orang. Cuman memang yang lebih bagusnya dalam ikatan satu keluarga. Tapi kalau memang tidak, boleh gondelan dengan yang lain. Ya, tapi nggak berebut nanti di sana. Udah aku mah di lehernya aja. Udah aku mah nanti nunggang di punggungnya aja. Tidak. Masing-masing digantikan oleh Allah, dijadikan kendaraan yang sangat indah. Itu nanti nyebrangnya naik di binatang kurbannya. Alhamdulillah, semakin banyak binatang korban yang kita sembelih, semakin banyak kendaraan yang kita raih. Ya, kalau misalkan ada tetangga kita, keluarga kita udah punya kendaraan semua, ini ada tetangga kita, lu kenapa ngesot aja? Aduh, saya repot, ini nggak bisa nyukang jembatan Shiratal Mustaqim, gimana nih? Udah nih, pakai aja nih pakai aja. Ini kendaraan saya dulu waktu korban. Udah, mending kalau baik tetangganya digrabin aja di situ, atau nggak berlaku, disewain nggak berlaku. Itu nanti masuknya ke bab syafaat, pertolongan daripada orang lain. Ya, maksud orang lain itu adalah ya misalkan tetangga kita ataupun siapa memberikan pertolongan kepada kita, begitu. Masya Allah. Ya, berlaku di alam dunia pun luar biasa. Punya kendaraan banyak, tetangga kita nggak punya kendaraan, lah kasih. Ini minjem aja kagak dikasih, pelit banget. Ya, dipinjam sama tetangga ngomel, kenapa? Jadi pakai aja, bensin habis nggak diisiin lagi, ya tetangganya aja geblak. Ya kalau minjem ya tolong isiin dong, gitu kan. Ya tapi kan begitu, luar biasa, harusnya saling tolong menolong, karena ada hak tetangga, harus saling bantu membantu. Karena siapa lagi kalau bukan dengan tetangga. Sebaik-baiknya saudara kita kalau jauh, kalau kita punya kesusahan, pasti yang paling dulu kita pinta tolong adalah tetangga. Begitu. Maka baik-baiklah dengan tetangga. Kalau nggak punya duit, tetangga pinjemin. Kalau kitanya ngewarung, tetangga gak punya duit, ya utangin. Begitu. Ya. Karena ya seperti itulah, ada hak tetangga yang harus kita bantu. Walaupun dia orang kafir. Maaf, walaupun dia orang kafir, karena dia ada hak tetangga. Orang Islam, di dalam agama Islam itu sangat-sangat sekali ya menghargai hak tetangga, walaupun dia bukan Islam, ada hak tetangga. Ya, kita punya makanan ya kasih, nggak jadi masalah. Kita punya kelebihan harta ya kasih, nggak jadi masalah. Sampai dulu berpesan, diceritakan dalam kitab Tambihul Ghafilin, ada seorang ulama besar, dia berpesan kepada budaknya, hei budak, jika kalian menyembelih unta, menyembelih kambing, itu jangan lupa kasih tetangga kita yang beragama Yahudi, kasih tetangga kita yang beragama Kristen, kasih dagingnya. Jangan kamu masak sendiri, tapi kasih tetangga. Kenapa? Karena dia tetangga kita. Saling berbagi. Kan indah Islam itu, ya. Islam itu indah, jamaah, kan begitu. Kacau. Nah, itu binatang kurban. Bagaimana kalau kita menyembelih kurban dikasih ke tetangga yang non muslim? Itu boleh, tetapi harus dengan peralihan. Harus dengan peralihan. Artinya ya ini sudah bagian panitia atau ini bagian si anu lah, kemudian dikasihkan. Jadi nisbatnya hibat ke lain agama. Ya boleh-boleh saja. Ya, gitu. Jadi peralihan dulu. Kalau langsung tidak boleh. Bagaimana kalau orang Islam yang kaya, boleh atau tidak? Boleh kita kasih.
Orang yang kaya, orang Islam boleh kita kasih. Ya, boleh. Nanti kalau sudah dikasihkan kemudian sama orang itu karena maaf dia sangat butuh, kemudian dia jual, nggak jadi masalah. Ya, karena sudah hak milik dia. Kalau sudah menjadi hak milik dia, maka terserah dia gunakan untuk apa, silahkan. Ya, begitu. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka luar biasalah ya sunnah muakkadah. Walaupun kita sudah berkorban tahun kemarin, tetapi jika ada keleluasaan rezeki silahkan. Sama hanya seperti sholat rawatib saja. Sholat rawatib sunnah muakkadah. Walaupun kita kemarin sudah sholat rawatib, ya sekarang sholat rawatib lagi, nggak jadi masalah. Ya gitu. Tetapi ada juga ulama yang menghukumi seumur hidup satu kali lah korban. Tapi itu kawalnya dhaif gitu ya. Nah itulah keutamaannya luar biasa, nanti bisa nyukang di jembatan Shiratal Mustaqim itu dengan melalui tunggangan binatang korban. Cuman memang yang lebih afdolnya adalah satu kambing untuk satu orang daripada satu sapi untuk 7 orang. Yang lebih afdalnya lagi 7 kambing untuk 1 orang. Itu lebih luar biasa. Iya. Tapi afdalan 7 kambing 1 orang. Ya, walaupun boleh 1 sapi untuk 1 orang boleh, tapi lebih afdalnya 7 kambing untuk 1 orang. Kan sama harganya. Malah mahalan kambing. Enggak. Kalau binatang korban insya Allah enggak. Ya, enggak lah insya Allah. Kolesterol darah tinggi lewat pokoknya orangnya. Ya enggak lah, tergantung masaknya lah. Gimana kita tekadnya? Kalau kita memang takut-takut ya qaid juga. Kenapa? Karena ketakutan itu yang membuat kita menjadi panik. Tapi kalau terbiasa aja, habis makan daging korban, kemudian mati, ya alhamdulillah. Ya, ya, kenapa alhamdulillah Kiai? Ya kan makanan-makanan yang halal. Kita habis makan makanan yang halal kemudian meninggal kan halal. Coba kalau habis makan makanan yang haram kemudian meninggal kan naudzubillah min dzalik kan. Itu udah makan aja sate maki, makan enggak dikit-dikit. Dan itu pun lihat-lihat dulu. Ya maksudnya dikit, ya makannya dikit-dikit lah. Ya dikit-dikit makannya. Ini kadang-kadang suka aja ada yang bawain iseng jamaah, dibawain buntut sapi, dibawain buntut kambing. Ini maksudnya apa? Ini buntut kambing, buntut sapi. Kiai maka kayak begitu. Ada, ya Allah ya Rabbi. Biar kuat katanya, mitos itu mah. Mitos itu mah. Belum tentu juga. Kiai mah nggak perlu makanan begitu, ada doanya khusus. Pengen tahu, datang ke rumah. Wah ilmu ini mahal loh, mahal, bawa kambingnya. Benar, ada doanya kalau pengen. Benar, baca doanya, minimal dia baca 7 kali, tiupun ke air hangat, baru. Ya, dan ini sudah mujarab, makanya kiai mah anaknya banyak. Ya, tapi nggak apa-apa, tak kasih ijazah 1 kali saja. Ya, Allahumma qawwili dzakari fa inna fihi solahan liz ahli. Benar, nggak boleh direkam. Akalan nggak boleh direkam atuh. Itu dibaca 7 kali, tiupin ke air, insyaallah. Apal gitu kacau. Iya. Ya, ini zaman tabi'in dulu. Zaman tabi'in ada seseorang yang datang kepada salah satu ulama mengeluh tentang perihal seperti itu. Ini kan jadi masalah sebetulnya ya. Oh, jadi masalah. Walaupun kumisnya gede, tenaganya banter, badannya kekar, tapi kalau letoy, malehoy, payah.
Payah itu mah. Ya Allah ya Rabbi. Beneran, benar. Itu jadi permasalahan loh. Jadi permasalahan Mang Yayat. Jadi masalah. Benar karena banyak kasus itu seperti itu. Jangan malehoy. Aduh ya Allah. Benar. Apalagi kalau setengah main udah kacau itu. Ya kalau wanita itu kan karena tertutupi oleh rasa malunya ya disimpan saja. Itu paling cirinya dia mungsang-mangsing, rungsing begitulah. Ya harus sama-sama. Nah kita kembali lagi. Ini gara-gara kurban nih sampai malehoy ini. Ya. Ya itu namanya mitos, makan buntut. Ya mitos sebetulnya. Ya terserah Anda lah gitu kan, terserah Anda. Tapi dalam Islam itu lengkap ada doanya. Bahkan kita kalau kuat mau puasa saja, mau ngeblang ataupun mau pati geni, gak makan, gak minum, ya ada doanya. Ada, ya semuanya itu insya Allah doa. Karena doa adalah mukhul Islam. Nah kita kembali lagi, ya itu udah selesai. Jadi kalau ada keleluasan rezeki, marilah kita berkurban. Waduh, waktunya habis untuk nyeritain buntut ini. Nah kita lanjut nih, ya masih menjelaskan tentang kesunahan yang bersifat khusus terhadap seorang khatib ataupun imam. Nomor ke-8-nya adalah alla yaltafita yaminan wala shimalan asna'aha. Ini berbeda dengan ceramah-ceramah biasa, khutbah-khutbah biasa. Ya kalau khutbah Jumat kan kadang-kadang orang tidak menamakan ceramah Jumat, tidak. Dia menamakannya ya khutbah Jumat. Beda dengan pidato, beda dengan ceramah. Ya kalau ceramah ngalir ngidul, apa saja diomongin. Ya, tapi kalau khutbah Jumat, ya dia ada kriteria-kriteria khusus, bahkan ada rukun-rukun. Ada rukun khutbah, ada kesunahan khutbah. Nah, salah satu termasuk kesunahan khutbah bagi si khatib ataupun imam, ketika dia membaca khutbah, awas, jangan tungak tengok kanan kiri di sela-sela ataupun sedang berkhutbah. Jadi harus fokus. Pandangan ke depan dengan pandangan tajam, suaranya lantang. Ya. Karena ini dicontohkan oleh Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilihat di dalam kitab Kasifatus Syaja, sarah kitab Safinatun Najah, bagaimana ketika Kangjeng Nabi berkhutbah Jumat, luar biasa. Sehingga hampir kelihatan matanya itu memerah. Karena harus benar-benar sungguh-sungguh khutbah Jumat. Jangan malehoy. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina. Itu mah tuh enggak semangat. Lantang suara. Dan tidak boleh, bukan tidak boleh, ya, disunahkan tidak tengak-tengok. Tidak tengak-tengok ke kanan, tidak tengak-tengok ke kiri, tapi pandangan lurus ke depan. Tapi kita kadang-kadang kita juga melihat ya ada ya khatib yang sering tungak tengok kan. Itu sunnahnya jangan tungak tengok kalau sedang membaca khutbah Jumat. Beda dengan pidato, berbeda dengan ceramah. Kalau ceramah tegang aja begitu, ya kayak robot itu mah. Ya kalau ceramah kan santai, pidato santai, bahkan sering interaksi dengan jamaah, dengan mustami. Kalau bahasa keren dengan audiens, begitulah. Dan kadang-kadang suaranya pun harus ada retorika dalam berceramah itu. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun, kadang-kadang setengah, ya. Itu ada retorikanya. Ya walaupun kami di pesantren dulu tidak diajarkan tentang ceramah begitu, ya. Kan kalau di Salafi mah ya jarang lah. Kalau di Salafi itu jarang diajarkan berceramah itu harus tidak. Itu mah secara spontan saja, laduni itu. Laduni. Ya pokoknya tergantung sendiri aja lah gimana gitu kan. Nah, ya tapi kalau maaf ya, kalau sifat-sifatnya modern kan memang mereka dibiasakan untuk seperti itu. Biasa berdebat, biasa berdialog, biasa berdiskusi. Lah kalau kami mah di pesantren Balai Romo ya jarang yang begitulah.
khususnya di Banten. Tapi kalau daerah Jawa itu biasanya ya jadi satu mata pelajaran kayaknya. Kalau di Bali Rombeng mah ya udah murukut aja, nggak pernah dialog, nggak pernah belajar pidato, kagak. Ya, gitu. Ngomong aja ya, kalau bahasa Indonesia ya celetat peletot kan begitu. Ya, tapi pas kalau di rumah yang nanyanya ya pasti ya kejebolan Bali Rombeng lah. Iya, masalah apa saja jebolan Bali Rombeng itu maaf ya. Nah, kembali lagi, jadi tidak disunahkan atau hukumnya bisa jadi makruh ketika berkhutbah Jum'ah si khatib tungak tengok ke kanan ke kiri apalagi ke belakang. Cari apa? Mestinya kalau di tengah-tengah kampung sih nggak jadi masalah. Ini kalau masjidnya di pinggir jalan yang lewat banyak, ya ini kan jadi repot juga, bisa mengganggu. Iya, mengganggu konsentrasi, gagal fokus karena kurang banyak minum aqua kali gitu. Tapi kalau di pinggir jalan misalkan, makanya harus fokus ketika berkhutbah. Jadi berbeda dengan pidato, berbeda dengan ceramah, ataupun berbeda dengan pengajian. Ya, dan suaranya itu ya harus lantang gitu kan, lantang gitu. Nah, itulah salah satu kesunahannya. Ya, tidak disunahkan untuk tengok-tengok. Berarti mafhum mukhalafahnya bagaimana kalau dia tengok-tengok? Itu bisa jadi makruh. Karena sesuatu yang disunahkan tidak dikerjakan, maka kalau dikerjakan maka dia jadinya makruh. Sesuatu yang sunnah ditinggalkan ketika dikerjakan jadi makruh. Sesuatu yang ditinggalkannya disunahkan, dikerjakannya makruh, atau disunahkan dikerjakan ditinggalkannya makruh. Karena hukum agama itu 5: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Di tengah-tengah ini yang mubah. Tengah ini mubah. Dia nggak ada konsekuensi dosa, nggak ada konsekuensi pahala. Cuman dengan didukung niat aja dia bisa jadi pahala. Ya, di kanannya ini sunnah, ini wajib. Di kirinya ini makruh, ini haram. Maka kalau mubah ditarik ke sebelah kanan, dia sunnah. Ditarik ke sebelah kanan lagi, maka hukumnya wajib. Kalau mubah ditarik ke sebelah kiri, makruh. Kalau ditarik lagi sebelah kiri, maka jadinya haram. Maka di tengah-tengahnya mubah, bukan fuck you, bukan fuck you gitu kan, bukan gitu. Jangan salah sangka. Kalau anak sekarang kan begitu ya, itu tahu apa kali gitu. Maksudnya begitu. Ya, nggak tahu juga itu. Fuck you man, apa itu? Waduh. Kalau dulu mah kita nggak tahu bahasa-bahasa begitu. Bahasa gombal-gombal juga kita nggak tahu. Ya, ada cewek di samping kita. Mbak, itu tahu nggak itu tadi mobil yang lewat? Aila ya. Itu tadi mobil itu Daihatsu yang kecil tuh. Itu Aila namanya kan? Iya, Aila. Nanti kalau dipandang itu gimana? Ya, view kan begitu. View. Nanti kalau disatuin gimana? I love you. Tolol. I love you. Ya, begitulah. Nah, jadi disunahkan tidak tengok. Jadi harus fokus. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh menjadi masalah. 2, 3, 4 boleh. Ya, silakan. Ayo. Bacaan niat tidak dianjurkan ataupun tidak ada niat bacaan untuk khutbah. Nawaitul khutbata lillahi ta'ala, saya belum pernah melihat itu. Ya sudah, kalau mau khutbah karena sudah waktunya dia naik dan pasti itu untuk khutbah. Jadi tidak ada bacaan niatnya ya gitu. Jadi sudah, kalau sudah memang Bilal sudah menaikkan kita, maka kita berkhutbah, tidak ada bacaannya.
Ya seperti saya niat khutbah Jum'ah perdu karena Allah, tidak. Ya sudah khutbah saja. Kalau untuk khutbah sholat sunnah Nah. ada. Kalau untuk sholat sunnah misalnya sholat Idul Adha itu apakah syarat-syaratnya juga atau kesunahan-kesunahannya itu juga mengikuti misalkan kayak tadi harus fokus ke depan. Ya. Apakah ada perbedaan atau sama aja? Karena statusnya berbeda, maka otomatis berbeda pula. Ya, kalau khutbah Jum'ah karena ini hukumnya menjadi wajib ataupun salah satu daripada rangkaian Jum'ah menjadi termasuk salah satu syarat sah Jum'ah, salah satu diantaranya, maka dia harus punya wudhu. Tapi kalau untuk khutbah sholat sunnah, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah nikah, gak usah pakai wudhu, gak usah. Walaupun dia mempunyai hadas silahkan, walaupun itu hadas besar. Misalkan mau khutbah nikah nih kiai gitu kan, waduh gak keburu mandi, udah keburu khutbah nikah, gak jadi masalah. Nah kemudian dalam kesunahan memang ada kesunahan sebahagian, ya sebahagiannya saja ya ada, ya. Tetapi alangkah bagusnya walaupun itu khutbah Jum'ah itu ada rukun-rukun khutbah, ya, kesunahan. Ini misalkan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, suaranya turun naik, kemudian tengah-tengah nggak jadi masalah, boleh, ya, itu nggak jadi masalah. Ada lagi, silakan. Ya, silakan. Ya, peralihan dululah ke panitia. Ya dialihkan dulu ke panitia, gitu. Jadi panitia kita lebih enak, alihkan dulu ke panitia, nanti panitialah yang membagikan langsung. Ya, nggak jadi masalah. Karena nisbatnya kalau sudah dialihkan maka dia jadinya, artinya jadi dia biasanya jadinya kurba. Artinya kurba itu ya toleran saja gitu. Ya, hanya jadinya sedekah ataupun jadinya hibat gitu. Ya, jadinya hibah. Jelas ya? Ya, cukup ya. Cukup. Boleh nggak apa-apa wani piro tetapi. Setelah khutbah. Iya. Apakah itu termasuk lagun atau tidak? Tidak, ya, itu tidak termasuk lagun. Jika seandainya tidak menjadi ribut, ya, jadi biasanya dorong saja, dorong, itu tidak menjadikan lagun. Tetapi kalau ngobrol, ya, misalkan ada orang di belakang kita, diam, itu udah termasuk lagun, gitu. Tapi kalau hanya seperti kotak diam, ya kan kita nggak ngobrol ke kotak juga gitu kan, cuman didorong doang, ya, itu tidak jadi lagu. Cuman memang alangkah lebih bagusnya ya kita sadar diri, artinya ketika khutbah Jumat itu ya janganlah, artinya tidak ada aktivitas yang lain lah selain kita fokus mendengarkan khutbah Jumat, apalagi bagi yang menjadi adat Jumat. Tetapi karena kita memang sudah menjadi kebiasaan kita, kalau disedorin ya nggak bakalan ngeluarin dompet gitu kan, ya tapi nggak jadi masalah. Penting asal jangan ribut itu aja, gitu ya. Jelas ya? Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina syiratal mustaqim, Allahumma hdina syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi uraian nasihat dan juga pencerahan yang telah disampaikan oleh guru kita kepada kita semuanya, sehingga kita bisa lebih memahami dan mudah-mudahan menjadi pemicu semangat kita
untuk menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terdekat adalah ibadah korban ya, karena kalau memang kita bisa menyisihkan, kalau ada ya jangan tidak diada-adakan gitu. Artinya kalau memang ada ya udah ada aja gitu. Mudah-mudahan itu juga akan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya dari awal hingga akhir, apabila ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu